Beberapa waktu lalu, ketika terjadi peristiwa pemotongan manusia di jembatan Kalibaki yang di bawah, yaitu bukan yang sedang membangun gereja jatuh. Pemerintah dan keamanan meminta kepada kami rakyat kami menanggung. Kami sudah tangkap dia, sudah serahkan kepada pihak keamanan untuk Cek, hati kok, kok kubik Hendra. pada waktu itu yang jadi saksi keamanan adalah Pak Hendra yang adalah asal Biara mana kamu? Biara itu. utang yang kedua Akan mana? kepada negara. Kau hawe, ibu mengkau lihat keluar kau mana dari hawe, tidak hawe makai. Beberapa tahun yang lalu ada masalah yang terjadi di dalam ruang bangunan sehingga yang korban adalah Pak Hendra di bawah. Hawe tidak hawe makai kau tidak makai puluh dari jadi anak-anak yang aku makai. Pada waktu dia membalas dengan pistol itu sudah diambil dengan tangannya sendiri Pak. Kopi kalau makan, apa wae nabi nanti kaya kau tidak baca bila. Pistol itu tidak pernah dibawa lari dan disembunyikan, tapi di tangan di depan Kapolres pistol dengan utuh sudah serahkan kepada Pak Hendra. Abda ku kada kau ya ke. Awa kaporo na pa kami na wa marana. Wa to kaporo di dua mesti wa ka dua mesti kau na wa kaporo ka kami na wa na ana ramat. Kalau waktu itu senjata ini bawa ke pimpinan atas di Polda, maka pasti ada pemecatan atau permasalahan terjadi Bapak Hendra pada waktu itu. Tapi dia sudah selamatkan Pak Hendra sebagai penegak hukum yang ada di sini dengan cara menjalankan senjata secara hukum dan damai. Widara ada. Utang yang ketiga, Widara ada. utang yang ketiga. Hawa. Pada udah kau wa na ada wa na kau ada dari pori mo naman. Pada waktu beberapa tahun lalu, pada waktu terjadi insiden di Dogiai dan yang terjadi korban adalah seorang dari Kampung Selatan. Kaporo mo wa ni bakit ta ma di pia humay. Emo na dali na to ba pi ka mo wa ni mesti kay may ha. Diri ka kada bokot ta ma kosmas te bayma. Pada waktu itu Kapolsek Dogiai saat melihat mayat ini, saat itu juga dua orang pemuda menarik senjata. Kopi ka ma ni kabona ida. Senjata itu kami tidak pernah bawa dan sembunyi. Ako na kara kari ono toma diri bupati na wa daw ka wa bupati hakik dan pamukan yang widaro ebe. Karena senjata itu adalah milik negara, maka masyarakat sudah serahkan senjata pada Bupati almarhum Thomas Lee dan Thomas Lee sudah menyerahkan secara utuh. Baik. Ada kau na mo ida ko kwa kanya kara ebe wa ko hakik bupati ma kaporo na ima. Kau ebe ida tanara ni haba di sana wame. Karena tiga utang ini ada sama negara kepada Bupati dan Kapolres Dogiai, maka hari ini rakyat datang menuntut dan mengharapkan atas tiga utang ini. Kau ebe ida itakau ko. Ora pa pa wi adu tanay na wala tanay na ida kau ebe na ebe. Karena utang yang tiga ini, maka hari ini pelaku penembak juga 3 orang anggota, maka hari ini kami dapat menuntut 3 orang anggota yang menembak sesuai dengan kebaikan rakyat kepada negara ini. Tanay na pa ka. Ba, ano na tara? Ako diyan. Tanay na pa ka. Ha? Puray. Ha? Man, negara. Ako. Inilah penetapan isi hati yang disampaikan dalam cara Ita kau mana? Kau mana? Ano pa nung
pihak keamanan adalah pelaku dan kami masyarakat ini adalah penuntut, maka pihak DPR yang mediasi untuk menangani masalah ini. Baik, jadi ini makanya kalau dari izin kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat yang hadir di kelas ini. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Jadi karena ini masalah awal mau membicarakan atas kematiannya, atas nampaknya Pak Firly anggota Polda maka tuntutannya sudah sampai di pihak kepolisian. Nah, saudara-saudara, kami anggota tetap kami ikuti nanti penjelasan apa yang dia seperti apa Pak Ketua dan dijawabkan dari penjelasan karena tuntutan sudah sampai di Polres. Sekarang dari pihak DPR untuk kami ya Cukup. sebetulnya, tapi memang sesungguhnya itu aspirasi dari masyarakat itu memang kami adalah penyambung beda. Jadi ya kalau kayak mana apa, udah niat tanah ini kan, jadi ke mewakili buka, jadi pemerintah mau kayak mana ini ya mah berapa. Jadi ya maka, oke ya maka ini kita mediasi pak sudah jelas. Ya kayak kita langsung Pak Kapolres, kemudian Pati ada, jadi jelas ini nah ini bukan penama ya, aku pun menaiki, mencari mana udah ada tiga kita. Jadi udah maka itu ini tuh gawe gape, itu pun mana udah mana kita. Jadi saya kira mungkin nanti secara langsung dan terbuka mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Kapolres laku dari instansi kepolisian dan kemudian atas nama pemerintah daerah juga nanti ditanggapi langsung oleh Bupati terkait dengan tuntutan tadi.
muncul seperti itu. Dan sekarang hanya satu saja tuntutan. Jadi kau dah kan mereka kemarin hom tena. Saya tanya. Jadi datang di sini itu maafin tuan na, mari hom tena. Ini kau dah apa mereka kau? Kau dah apa video aku tu kau napa di Indonesia? Ana apa video aku tu napa di Indonesia? Ana apa video dokter aku dah hujan ni kita angkot aku kau terkena. Ada datang kedatangan warga Satpol PP distrik kepala kampung karena ada kejadian penembakan seorang Satpol PP. Itu tuntutan jelas tadi bahwa 3 pelaku mungkin warga korban atau apa melihat seperti apa itu nanti tangkap pada Kapolres. Sekarang atas kejadian itu yang kita kronologisnya, aku itu hawa kayak internet tak ketika ini wadah kayak kita kata lagi tahu karena sudah lakukan seperti ini kan bisa terjadi ini sudah mati sudah meninggal, maka kami datang minta kalau begitu kita harus jelaskan item-item yang perlu sampaikan kepada pihak kepolisian. Kemarin itu sudah sampaikan. Julianus Gaiten itu ligau ikan pihak ini namanya. Chicago. Awak jam 12. Awak ini berapa yang mau? Ini mau apa saja. Apa sudah mau tahu yang mau tidak? Sama. Almarhum dengan istrinya saat duduk bersama-sama di rumah sekitar jam siang 12. Istri dengan mereka keluar untuk ke kebun. Kamu tahu saya kamu itu dan kamu mau ini lagi. Setelah keluar sampai kepada kejadian nanti istrinya kebunnya mereka itu ada di 168. Pada waktu mereka jalan dengan kendaraan motor sampai di Sugomani yang ada trek. Di situ ada melintang sebuah trek dengan sebuah mobil Hilux aqua sehingga mereka tidak bisa lewat. Saat itu terjadi ada dengar penembakan. Akhirnya untuk upaya menyelamatkan diri, istrinya itu lompat dari motor. Sementara suaminya itu motor jam juga berusaha menyelamatkan diri. Setelah itu lihat suaminya begini tidak ada, melihat ke arah ke sini begini, suaminya itu yang pakai yang baju putih, baju merah itu baju merah. Jadi setelah bunyi tembakan itu istrinya itu mengikuti suaminya sampai di tempat yang terjadi.
motor, dia sudah ke sini melaporkan kejadian ini. Setelah itu baru selanjutnya menyebar informasi. Sudah dengar berita itu sampai di rumah, apa ini bersama seperti ini, kami mereka pergi ke tempat kejadian dan terdapat motor mayat saja. Jadi saya ketika kurang lebih 30 menit itu ada mobil Sabara tiba. Melihat begini mobil Sabara bukan dari mafia tapi dari Suleman. Mayatnya sudah dikasih lagi mobil Sabara dan kami semua sudah ke sini. Selanjutnya kami menserahkan kepada saksi di tempat kejadian. Pada jendela. Dari sini dia diminta oleh masyarakat Kampung Widang akan jemput dia kemudian dia dia melihat di situ bahwa jalan sampai di perbatasan antara Nabire dengan Nokia. Dia menemukan motor dengan orangnya sudah dalam keadaan yang tertidur. Tapi tidak pernah berhenti dan melihat orang dia lewat. Setelah jalan sampai sebelum gereja, dia sampai di situ sebelum gereja Tugoman. Tidak, teret mana ki ma mobil Hilux sa ma. Teret mana ki teret maki bani akahat ka meti. Kedame pemoda pemiho kato kato. Di situ melihat bahwa sebuah trek yang berkuning warna kuning itu ban sebelahnya masuk di got. Tidak maka mobil Hilux na to Tommy. Mobil di situ juga ada sebuah mobil Hilux. Mobil gawa ki tidak gawa begitu tidak gawa. Mobilnya itu berwarna kayak begini. Tidak maka ni motor maka gawa. Para ke to Tommy ga tata ado. Be motor Tommy tidak. Di situ saya perhatikan begini ada beberapa pemuda dan melihat ada seorang yang kena dan patah tulang di bagian kanan. Udah maka ani mana bapak ko da hado ke warata kiti hakare. Anak udah nete mereka kada mobil da baka komodo baka mo kada. Ukahagal mo puditi mo kodong jate hakare da maka. Bayu kimi tot ngopi ko goman di dewa. Wodo ke hakare. Goman nika puditi mi to wo kita nete mereka. Setelah itu melihat kejadian seorang pemuda yang kena ini, maka kemudian meminta kepada beberapa keamanan yang ada di situ waktu itu, meminta supaya pasien ini kita bawa kembali ke Bomani untuk dirawat. Ya,
Aduh, waktu itu mereka sepakat nanti kita akan kasih tahu pimpinan keamanan. Udah maka, take it. Okay ako. Tapi kan bisa kita rin sa mga kuha mo. Dari pihak polisi itu menghendaki orang ini kita bawa ke Nabire berobat di Nabire. Udah ba niya. Akakaya tenor tinu lagi an takama na mo ko ti hakari na maka. Takama na mo ko ti mo. Baik pudut ti mo ka. Tidak pada na ko to mega, bu pada na ko to mega. Tidak. Idan tahu tatarawa. Mo kumano ba kada. Jadi karena keinginan ada ini tidak dipenuhi, akhirnya dia bicara agak keras. Lalu melihat itu dalam mobil yang warna begini ini, di dalamnya itu ada senjata. Toro na tinu. Dan senjata yang dilihat itu ada panjang. Udah maka. Ini takama na ti hakari na maka. Iki guys. Iko pudut ti kami ngomong tanah. Ewan na ba sa mega. Ewan. Jadi pada waktu itu ada yang bilang begini, Pak ini unsur pimpinan yang ada ini, mau dengar sama dia atau tidak mau lawan. Jadi dikatakan itu ini pimpinan Kapolres Sofia yang ada ini, kamu taat kepada dia atau mau melawan? Itu yang disampaikan pada waktu itu ada yang sampaikan. Udah maka. Okay. Kumahamon ko mo dito. Ito warito video kada kay Nikki Pena kumahamon ko mo dito talaga. Akhirnya mereka mengambil mobil langsung ke Nabire dengan tujuan untuk mengejar pelaku yang dikatakan sudah lari. Udah maka. Uwi dani me buku da kamena. Wakato. Ay ko wakto. Alto mi to tuwa ki ma. Why wakto me yana. Wakato mi ki haka. Atua. Di nakameri sa Tommy. Ano ka para ka na pa yo. Setelah polisi dan itu pasien mereka sudah bawa ke bawah, kemudian ini kembali sampai di tempat yang almarhum ini ada, apa ini ada ketemu tempat yang almarhum ini ada kembali. Udah maka. Udah mani wakato ko haka. Ako kay ulit ti kami gaw to ulit ti kami gaw to kamo kay wala mo sa ano hatta. Jadi Saat saat itu Bapak mengatakan bahwa ini keamanan yang sudah membunuh anak saya. Setelah menyampaikan Bapak itu dia jelaskan di bawah ini dengan ada pimpinan Kapolres mereka ada ya. udah makanya. Selanjutnya itu sudah Onko da nakapagka na kata ko na mamit tayo ni Roy. karena itu ini bapaknya ada apa yang sudah menyimpang dalam hatinya dapat menyampaikan kesempatannya. Ani tayo ko pa na wala sa tawag at Orang tua sampai misalnya na nakapata na magdala sa bawal daw pati daw siya ko ko sa daw. Anak pa di me ka kapakan. saat itu dia membaringkan diri di atas orang yang anaknya yang berdarah-darah. Dia menyatakan sikap bahwa saya harus balas mata, bayar mata. Tapi itu yang dia ungkapkan pada waktu itu. Ito to pa may haka. Ano ko awit ta ko po. Apor na mafia na. Olamir mafia na ni. Setelah kejadiannya di sana, kembali itu kami tidak pernah aksi ke Polsek dan kami di bawah. Kapag may haka ko lang makaya ka. Apor na ko din ito. Jenazahnya dibawa sampai di halaman ini dan Bapak disampaikan kepada Kapolres. Apa mo uwat man kan apor sa kanet pikir na ko kay.
Polsek bertanya, mengapa Bapak gosok darah anaknya yang meninggal kena tembakan? Apa ako na tiyan mo ako dito ko. Nakapokus na ka. Anya na apa kay makapaka nawa o ay kay kiyo patata. Apa wagat pinag ko nawa man nawa ni. Apa ini menyampaikan kepada Bapak Kapolsek bahwa hari ini saya harus mata dan mata kepada pelakunya, bukan dengan yang lain-lain. Lagi ako luwang ako man nakamuiti. Opay na mo na bakapo ko sa kakitabitan na. Waktu itu yang Bapak mengatakan kepada Kapolres, kalau Bapak menyembunyikan pelakunya, pasti saya tetap akan marah kepada Kapolsek yang ada. Wida ko ani hamawi na hato. Akay kuwa lupa wa ni kumaste na mai. Then nawa ka nakapatay na namin. Sebelum Bapak ini keluar, dia meminta kepada pihak keamanan di sini bahwa apapun bantuan dari pihak keamanan tidak boleh berikan kepada kami. Kami mau itu mata ganti mata, tuntutan dari Bapak. Udah mau tes. Saya kok buat email gitu. Selanjutnya sudah meminta pelakunya, kami harus tahu bertanggung jawab. Email gitu kok. Email kayak mau tes. Borles seperti kata tidak kata. Saya mau kembali ke terapi. Selanjutnya pasti Bapak Kapolres ke bawah dan pasti ada ketemu di jalan atau di mana. Selanjutnya apa yang dilakukan jalan beri kesempatan kepada yang pernah jalan bersama-sama dengan Kapolres dan kawan. Mana kita ikat deh. Ya, jadi begitu saya dengar. Si Juliano. Baik bukan. Ini pilihan ten kote. Ini pilihan ten kote. Amo na debaw na uli na gamit da. Oh, hay dok kote. Abo wali mah, hawa mah kayo. Iko de bawo na kaya ni tagi. Tidak makanya saya setelah saya dengar, saya naik sampai di toko jembatan Kalibumi. Itu dari masyarakat mafia yang tinggal di toko bersama Kapolsek toko. Mereka ada palang dalam rangka mengecek KTP dan KTA daripada anggota TNI dan Polri. Dalam rangka itu mereka mau tahan. Jadi mereka tahan. Saya begitu sampai di situ, Kapolsek Toko, Pak Iwayan ada. Dia katakan, anak-anak ini palang, saya duduk hanya periksa KTA dan KTP. Kalau itu saya kedapatan, saya tetap tangkap. Kalau itu tidak kedapatan, saya nanti tunggu dan saya akan mengecek KTA dan KTP. Dari situ juga mereka kata bahwa Pak Bupati dengan Pak Kapolres juga ada di Siriwo. Naik sampai di Siriwo, Pak Kapolres, kita masuk di kantor Polsek, Kapolres menjelaskan hal-hal yang terjadi di banyak jalan. Sampai di Polsek,
Polres Mas Kantor ada keluarga Luru mafia. Pak Kapolresnya terpilih. Saya kasih surat-surat itu kayak anggota siapa dan banyak tanya-tanya. Tapi karena dia tidak keluarkan surat perintah, Pak Kapolres sendiri yang turun ke jalan siapa mau acak ikhlas dan mau tanggap siapa sebenarnya. Turun, tidak tahu ketemu di mana, Pak Kapolres langsung eksekusi. 3 orang itu langsung ketemu langsung Pak Kapolres sampaikan, kamu anggota toh? Kan anggota. Dari mana? Paniai. Surat tugasnya dikasih. Sama jalan kan ada surat tugas. Dan mereka tunjuk surat jalan kepada surat penyadapan kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres tanya, kamu tahu Pak kejadian terjadi di belakang? Yang kedua, kamu pernah keluarkan telur atau tidak? Iya, pernah keluarkan telur. Tapi biasa. Tidak biasa. Itu saya potong bicara Pak Kapolres. Pak Kapolres ini, kalau mereka tembak di atas, dia bunuh manusia. Tapi ini mengenai nyawa, saya katakan bahwa mereka tembak manusia. Itu pembicaraan malam pertama saya ketemu dengan Pak Kapolres. Nah, di situ katanya lagi Pak Deki, dia sampai Pak Kapolres. Dan Pak Kapolres bukan pelaku pada kita bukan dari malam tapi kalau jalan masalah ini dia jelas akan terang dan beneran. Nah, ini yang kami ketemu dan Pak Kapolres anggota Polres Paniai. Itu ya. Kapolres pihak. Saya mau kasih channel ya. Karena itu surat perintah yang didapat itu kami juga perlu tahu kebenarannya, apakah benar dia anggota Paniai atau tidak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom. Halo. Siang sekalian. Saya hormati Bapak Bupati, saya hormati Bapak Dandim, saya hormati Bapak Ketua DPR dan seluruh staf DPR yang ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Yang saya hormati seluruh orang tua, termasuk orang tua dari dan keluarga dari pihak korban. Hari ini puji syukur kepada Tuhan, akhirnya kita bisa bertemu kembali dari sekian pertemuan, dan hari ini kita bisa dengarkan aspirasi langsung dari kita punya keluarga dan masyarakat. Bapak-bapak sekalian, hari ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus yang hadirkan ketorang di dalam dunia ini, saya bicara sebenar-benarnya. Saya prinsip, saya bekerja, datang di tanah Papua, saya kerja ikhlas dan tulus. Akan mendapat tanda satu heran berikutnya. Ya, saya akan berbicara. Saya mohon jangan nanti disela, karena harus ada pembuktian. Jadi saya akan bicara.
sekitar jam 11 siang terdengar isu ada pemalangan di perbatasan Uga-Buga. Kemudian saya dengan anggota pergi ke Uga-Buga. Di sana adik-adik sudah bubar, tidak ada. Kita balik ketemu dengan Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupati bukan masuk ke rumah. Pak Bupati dalam kondisi keluar. Bertemu di situ, saya sampaikan tadi saya dari Uga-Buga. Tapi adik-adik sudah bubar. Kemudian saya mendahului dari Pak Bupati, kita kembali ke Polres. Sampai di Polres bukan anggota yang lapor, saya minta maaf, saya koreksi sedikit. Masyarakat yang lewat, Bapak ada yang buang tembakan, trek kuning buang tembakan di Mampia. Dan tadi sudah disampaikan, saya pikir dalam mobil, loh, tidak ada surat tugas saya perintahkan, tidak ada saya perintahkan anggota untuk melakukan pengawalan. Saya tinggalkan. Saya langsung kejar. Sampai di dekat gorong-gorong yang rusak di bawah, kalau sebelah kanan Mama Angelina, sebelah kiri gereja. Di situ kita punya adik-adik sudah banyak baku lari dengan panah. Sempat saya singgah untuk Mama Angelina karena saya kenal dengan ada mama satu lagi dengan pemuda. Masalah ini masalah apa? Bapak tadi trek kuning lewat ada buang tembakan. Itu bahasa. Seterusnya saya sampaikan Mama kas masuk adik-adik orang semua. Biar saya sebagai Kapolres, saya kejar. Lewat dari Gopoya, ketemu dengan satu trek kuning yang muat kayu. Itu jauh ke sana di sekitar 170 berapa ke bawah. Adik-adik dari Gopoya kejar dengan motor. Saya sempat dipalang di atas ini dulu, di ujung Gopoya itu. Saya bilang saya Kapolres. Saya kejar sampai di sana, saya bilang kamu maju sudah, pergi ke arah kilo 100. Treknya tidak kuat untuk muat, mendahului karena muat kayu 7 kubik sekitar itu. Kemudian sampai di sana, karena dia tidak kuat saya harus mendahului. Kejadiannya tepat di yang trek dibakar. Begitu maju sampai di depan, kita punya adik-adik yang balik kejar trek kuning yang berapa trek ke depan itu, balik langsung palang jalan. Minta maaf, saudara perempuan, kita tidak lihat, karena saya posisi dalam mobil. Begitu saya injak rem mendadak, kalau saya tidak injak rem, adik-adik itu semua dapat tabrak, karena turunan. Saya injak rem mendadak, trek dari belakang langsung tabrak saya punya mobil. Yang mobil abu-abu adalah mobil milik Kapolres. Saya tidak akan bohong. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Itu trek saya, kendaraan saya lecet dari sebelah kiri. Trek menghindar tabrak. Saya lompat dari trek, adik-adik sudah keluar dengan parang dan panah. Langsung tikam sopir di depan saya. Itu posisi saya turunan. Demi nama Tuhan saya tidak tambah, tidak kurang. Waktu di situ, saya balik muka dengan anggota, di belakang ada yang jatuh. Itu di bagian atas, tempat dekat rata. Yang pemuda ada sekitar 10-15 orang itu, dorang pecah dua, dorang lari ke atas. Ada video di sini. Video ini akan saya lihatkan untuk DPR. Pelaku penikaman, termasuk yang potong saya, salah. Ada di sini. Kemudian ada berontak harus potong yang di dalam trek itu kasih mati semua. Saya tidak mau. Saya bilang kakak Kapolres. Saya bagi. Kalau mau bilang buat tembakan, demi nama Tuhan, saya buat tembakan. Bukan saya, tapi saya punya anggota dengan saya. Tetapi buat tembakan tidak mengarah. Demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Saya kasih tahu. Kebenaran di tanah ini akan teruji. Buat tembakan peringatan itu tidak lama Kabak Tapem dengan yang lain datang. Saya lewat sebelum sampai di situ tidak ada mayat yang tergeletak. 417 meter di belakang kami. Kami sudah olah TKP dengan Polda. Kabak Tapem masih ketemu. Kalau Lukas pakai, waktu kita turun ke bawah, kemudian saya lihat ada yang jatuh, saya angkat itu. Yang napas satu-satu, berlubang di sini dapat tikam. Dari kita punya pemuda Gopoya, saya kenal. Ada videonya. Saya naik ke atas, saya tanya. Di situ yang tadi bilang, saudara bilang, ada baku bicara. Saya bilang, Ade, itu di dalam kamu sudah tikam. Saya harus antar dia yang sudah napas satu-satu dengan yang jatuh dari motor. Saya tahu jatuh dari motor karena apa? Kita semua fokus di bawah, tiba-tiba bunyi di atas. Bunyi jatuh. Kita baku bahas, bahkan ada yang buang parang ke saya salah. Posisinya kami memang pegang senjata. Kita aparat pegang senjata, tetapi saya tidak menembak orang tersebut. Ingat itu. Waktu baku tawar, anggota naik. Ada anggota kita. Komandan, sudah banjir darah dalam mobil. Harus segera, kalau tidak mati. Baku tahan saya dengan Kabak Tapem. Sudah. Kalian
saya nanti sana saya harus turun sekaligus kejar mobil. Saya tidak kurang saya punya keterangan. Saya tinggalkan, saya kejar mobil. Itu mengapa saya tidak angkat dia bawa balik ke mafia. Karena apa? Korban pendatang dari sopir truk kuning ada di dalam mobil. Bapak orang lihat perawatan tuh? Pak Bupati juga lihat ada pasangin pos lubang. Begitu saya sampai di sana, anggota melapor komandan. Jarak 417 meter di belakang ada korban yang meninggal. Saya bingung. Saya minta kepada saudara perempuan dan juga yang sudah almarhum, kalau hari itu dia lewat dengan baju merah, siapa yang tidak lihat? Terus kita semua ada tolong yang dapat tikam di muka. Kami maju ketemu dengan Bapak dorang, ketemu dengan Pak Bupati, kita tunggu pasukan kita naik karena dia tidak bisa naik, adik-adik dorang sudah di jalan. Justru Bapak dorang yang duluan ke keluarga korban untuk bicara supaya tenangkan masa. Kemudian dari situ kita lakukan pertemuan-pertemuan. Saya mau sampaikan dari hasil pertemuan dari tim Polda datang pada hari Selasa. Kita lakukan olah TKP. Olah TKP ini terpaksa saya harus kasih tahu. Ini masih awal untuk disampaikan karena kita belum ada keputusan untuk menyampaikan. Yang pertama, pada saat kejadian, saya minta nanti setelah ini ada pemeriksaan terhadap, nanti didampingi oleh pengacara. Kita punya saudara perempuan dengan, pada saat itu ada dengan, kita punya saudara laki-laki meninggal. Ketemu dengan Kabak Papem, Lukas Wakei, sempat bercerita, pada saat itu juga ada laka lantas dengan orang ditikam. Di situ tidak sesuai dari Polda olah TKP. Kalau memang dia ditembak atau kena tembakan, kenapa pada saat itu dia masih berbicara dengan Pak Lukas Wakei dan Pak Ruben? Di TKP situ. Waktu kita ada urus laka lantas dengan yang dapat tikam itu. Duluan yang dapat tikam. Itu satu. Dan Pak Ruben dan Pak Lukas Wakei waktu turun dekat itu tidak ada mayat di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, setelah olah TKP itu kita pergi cek lagi dengan tim Polda di penemuan kita punya saudara yang meninggal yang tadi ada bapak punya anak dengan saudara-saudara yang baku dapat di jalan. Begitu ada di situ yang menjadi kebingungan, kalau memang dia kena tembakan sepanjang perjalanan mendekati TKP itu ada ceceran darah. Tapi ceceran darah itu terkumpul di tempat dia terbaring. Kalau dia jatuh dengan motor, ada bekas gesekan jatuh dengan motor. Ini tidak ada. Terus dari pihak Polda tanyakan, kenapa dari pihak keluarga tidak mau membuat laporan polisi sampai sekarang? Yang selanjutnya, dari pihak Polda mempertanyakan, kenapa untuk terang benderang kasus ini, kenapa tidak mau menghadirkan saksi untuk diperiksa? Kalau takut, kita punya pengacara orang Papua, masyarakat Papua banyak. Itu. Yang selanjutnya, ketiga oknum pelaku ini, saya sendiri yang tangkap dengan dibantu dari anak buahnya Pak Danin, Subsektor Seriwo, itu palang jalan, kita palang. Saya kejar sempat di 140 itu melewati, mereka ada. Tapi saya bilang, saya antar korban, saya tunggu kamu di kilo 1. Jadi begini, saudara-saudara. Ini permasalahan, sudah ada yang membuat tembakan, tinggal bagaimana kita para saksi hadir untuk menceritakan. Kemudian untuk Kepala Puskesmas Bomomani tidak boleh menolak surat resmi tertandatangan atas nama negara untuk pemeriksaan bekas luka. Apakah peluru masih bersarang di dalam? Ataukah memang itu luka karena perkenan peluru? Itu operasional yang harus dijalani. Saya sendiri bingung kenapa ada mayat sementara, ada korban sementara yang kita lewat di situ tidak ada korban. Jadi ini posisi korban ini seperti apa? Begitu. Karena tim kedua yang turun, yaitu Bapak Kabak Ops dengan truk Damas itu, turun sudah bertemu di situ.
Jadi kita nih bingung, penembakan di saat yang mana yang kena. Dan saya minta saudara perempuan harus jujur. Nanti didampingi oleh DPR atau didampingi oleh pengacara, harus. Karena saudara perempuan dengan kita punya almarhum jenazah ini, korban ini, masih sempat bicara dengan Pak Lukas Wakei dan Pak Ruben. Ya. Pada saat kita lagi tangani itu yang ditikam dengan yang jatuh dari motor di atas. Lalu siapa yang menembak? Begitu. Saya sempat berpikir, makanya saya minta keterangan. Karena banyak informasi yang ngasih tahu, bahkan hari itu saudara perempuan sempat dengan dia melakukan pengejaran terhadap truk kuning sampai lewat ke depan lagi. Apakah dia ditembak di depan atau tidak, itu harus bicara jujur. Supaya kita ini semua bisa tahu. Saya bingung. Kalau misalnya saya melakukan hari ini, saya taruh pangkat dengan jabatan. Tapi saya dalam video ini saya turun dari bawah, dari jalan bawah itu, dari truk yang terbakar, naik urus laka lantas di atas. Lalu tiba-tiba 417 meter ke sana ada korban yang terbaring yang sebelumnya tidak ada, lalu tiba-tiba sampai kilo 100 ada korban yang terbaring, itu bagaimana? Begitu. Jadi saya minta keterbukaan. Kalau memang anggota panitia yang buat tembakan lalu kena, bicara jujur. Datang, periksa. Demi nama Tuhan Yesus. Saya Bapak mau majelis gereja. Saya bingung. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Permintaan dari pimpinan Polda, Bapak Don sudah sampaikan bahwa hadirkan orang. Saya sampaikan kembali. Tetapi permintaan dari pimpinan Polda, kita analogi dengan orang pencuri ayam. Pencurinya ada pegang ayam. Minta maaf, saya tidak bilang kita punya saudara nih bagaikan ayam. Tidak. Ya jangan sampai salah pikir. Orang pencuri ini bawa barang curian ini dia pegang. Lalu yang punya rumah yang dicuri ini ada. Tapi saksi melihat inilah, saksi inilah yang kunci. Makanya harus jujur bicara. Itu yang bikin terang kasus. Terhadap 3 oknum pelaku saat ini diperiksa mendalam, termasuk 17 sopir ada itu diperiksa. Mereka sudah mengaku bahwa mereka dipalang 3 kali oleh adik-adik pemuda yang mabuk di Gopoya, mereka buat tembakan. Nah tinggal kita yang melihat apakah tembakan itu mengarah ke orang itu atau seperti apa. Kalau saksinya itu kunci, kemudian dari Kepala Puskesmas Pomomani dan Mantri yang tangani pertama memberikan keterangan dalam surat permintaan visum, lengkap, saya laporkan. Begitu, itu yang perlu saya sampaikan buktinya. Sehingga setelah pertemuan ini saya minta dari keluarga korban buat laporan. Dengan saksi yang langsung dengan dia. Termasuk Pak Lukas Wakei dan Ruben sudah diminta keterangan. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.